Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat memulai perkuliahan pada siang hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, tentang psikologi agama. Dalam artian makul psikologi agama, ya. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan. Yang pertama adalah pengertian, teori, dan fungsi kebudayaan. Yang kedua, hubungan antara budaya dan tradisi keagamaan. Tiga, ada hubungan tradisi keagamaan dan sikap keagamaan. Yang keempat, pengaruh kebudayaan dalam era global terhadap jiwa keagamaan. Seperti itu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang awal ya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat, silakan dibaca. Budaya merupakan salah satu unsur dasar dalam kehidupan sosial. Dasar ya, fondasi. Nah, seperti itu. Dia mempunyai peranan penting dalam membentuk pola pikir masyarakat, pola pergaulan masyarakat juga. Jadi, yang nama budaya, ya kita tahu sendiri. Budaya setiap masing-masing daerah berbeda-beda. Ada budaya yang seperti lembut segala macamnya. Kalau misalkan apa namanya? Kalau ngomong lembut segala macamnya. Terus kalau misalnya ada istiadat dan bagaimana gitu kan. Dan pergaulannya pun antara misalkan orang yang Sumatera dan orang yang kemudian di Jawa beda gitu kan. Ya kita insya Allah semua paham tentang itu ya. Nah, fungsi-fungsi kebudayaan. Nah, ada 3 poin di situ. Nah, eh, tentu fungsi-fungsi ini sangatlah besar ya. Namanya fungsi kebudayaan ya. Seperti itu. Dan bisa dibaca ya. Mungkin tidak perlu saya baca karena apa terlalu ini panjang kalau misalnya dibaca. Kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Nah, hubungan antara budaya dengan tradisi keagamaan. Nah, ini yang kemudian eh, apa ya? Jadi pembahasan yang lumayan menarik gitu kan. Islam sebagai konsepsi sosial budaya dan Islam sebagai realitas budaya. Nah, konsep sosial budaya. Jadi apa namanya? Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya ialah Islam. Nah, otomatis di situ bagaimana kemudian budaya yang tercipta di Indonesia itu ya apa ya? Seharusnya atau sebaiknya gitu harus sejalan dengan Islam, ajaran Islam. Harus sejalan dengan ajaran Islam. Banyak budaya-budaya yang apa eh, tentang Islam segala macamnya. Contoh di Bangka kan banyak gitu kan. Budaya-budaya kalau di Bangka mungkin ruahan atau segala macamnya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, tradisi ini sulit dirubah karena ini sudah mendarah daging dalam artian sudah turun temurun dari nenek moyang zaman dulu misalkan seperti itu. Nah, sudah menjadi apa ya? Sejumlah unsur-unsur yang memiliki nilai-nilai yang luhur dalam kehidupan masyarakat, dalam keyakinan masyarakat seperti itu. Jadi, misalkan ada apa ya? eh Kalau budaya di Bangka nanggung misalkan seperti itu kan. Dan itu pun tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena ya saling silaturahmi segala macamnya gitu kan. Tapi ada pula misalkan tradisi yang kemudian bertentangan dengan nilai Islam. Eh yang mungkin bisa jadi mengarah ke kesyirikan seperti itu ya. Nah, itu yang kemudian harus kita perbaiki lagi seperti itu. Lanjut. Ya, ke pembahasan selanjutnya yaitu hubungan tradisi keagamaan dan sikap keagamaan. Nah, apakah tradisi ini berpengaruh besar kepada sikap keagamaan masyarakat? Nah, hal-hal yang dinilai yaitu apa ya? Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan institusi. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Kita akan bahas yang pertama. Mungkin kawan-kawan sudah hampir paham ya dalam tiga poin ini. Berarti lingkungan keluarga itu sangat menentukan. Jadi, eh, ketika keluarga itu, misalkan eh, Jawa nih dengan keratonnya misalkan,
luar biasa keluarga dia apa membentuk pribadi si apa anak ataupun seseorang dalam apa kesehariannya, misalkan budayanya budaya keraton segala macamnya, lembut, tidak boleh kasar misalkannya seperti itu. Ya itu apa sangat mempengaruhi seorang tersebut. Apalagi yang tradisinya itu memang dibolehkan oleh agama dalam artian eh, sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Nah, seperti itu. Tradisi-tradisi keagamaan yang lainnya juga, misalkan kalau di Bangka misalkan kayak nganggung atau segala macam ruahan misalkan. Nah, itu apa namanya? Contoh misal nanggung. Anak-anak misalkan ya, anak-anak yang paling antusias untuk nanggung gitu kan. Dapat makanan segala macamnya gitu kan. Lingkungan keluarga akan membangun apa? Membangun kayak eh euforia dalam artian wah nganggung nih gitu kan. Terus ini akan berpengaruh pada jiwa si anak gitu kan. Dan tidak terlepas dari orang tua juga dalam artian seperti ini. Orang-orang yang bahagia ketika nganggung, mungkin dapat makanan atau segala macamnya seperti itu ya. Tapi yang lainnya yang intinya yang paling intinya itu bertemu mungkin apa tetangga jarang ketemu dalam artian sering pulang malam akhirnya ketemu di masjid misalkan biasanya yang di masjid kan gitu kan dan banyak macam lainnya apa tuh lingkungan keluarga tadi membentuk orang tersebut mengikuti tradisi dan bagaimana kemudian sikap keagamannya itu juga terpengaruh oleh tradisi tersebut dan itu di lingkungan keluarga sangat berpengaruh. Nah, kemudian ada lingkungan institusi. Nah, mungkin apa sekolah itu juga misalkan kalau sekolah kalau mahasiswa yang kampus gitu kan itu sangat mempengaruhi terhadap jiwa seseorang gitu kan dan tradisi yang berada di sekitar institusi itu juga otomatis mempengaruhi orang-orang yang berada di institusi tersebut. Nah, maka dari itu kalau kita analisa sangat berpengaruh sekali institusi terhadap perkembangan jiwa seseorang, lingkungan institusi itu. Karena ya walaupun misalkan nih ya ada pendatang misalkan dari Sumatera ke Jawa misalkan, otomatis seseorang itu ketika dia bekerja pada lingkungan yang kemudian orang-orang Jawa padahal dia adalah Sumatera misalkan, dia akan kemudian apa ya, jiwanya akan mungkin kalau di Sumatera agak agak gimana ya kasar atau bukan kasar sih dalam artian agak tinggi nadanya mungkin apa gitu kan. Ketika Jawa lembut misalkan kayak sopan segala macam dan agama mengajarkan itu. Ada agama mengajarkan itu. Tradisi-tradisi yang di Jawa misalkan mengajarkan kelembutan ataupun misalkan kayak keraton itu kan tradisi ya dan kemudian kita tahu ya kalau misalkan keraton itu sangat apa meninggikan arti kesopanan seperti itu. Nah, itu yang kemudian mempengaruhi orang ketika misalkan di institusi tersebut memegang alat tradisi yang sangat kental. Seperti itu. Dan lingkungan masyarakat ya tentu ketika misalkan di rumah atau segala macamnya tetangga-tetangga kita memegang tradisi yang apa? Yang kental itu hampir sama dengan keluarga institusi. Intinya sama pembahasannya itu. Tapi kalau yang lebih lebih apa ya? Lebih ininya keluarga karena keluarga adalah orang paling dekat dengan kita seperti itu. Nah, masuk ke pembahasan terakhir. Nah, ini pengaruh kebudayaan era global terhadap jiwa keagamaan. Nah, sekarang ini kan era globalisasi yang luar biasa ya. Apa namanya? Artis-artis luar yang kemudian berpakaian seperti ya gaul lah bahasanya. Trendy, stylish seperti itu. Nah, itu budaya-budaya luar itu masuk ke Indonesia misalkan seperti itu. Nah, ada yang cocok, ada yang tidak. Nah, ada yang cocok dengan Indonesia, ada yang tidak. Terlebih lagi, ada yang cocok dengan Islam atau tidak gitu bahasanya. Nah, ketika kita melihat bahwasanya eh, budaya itu masuk ke Indonesia dan membawa nilai-nilai yang tidak baik, tapi bagi orang yang kemudian terobsesi dengannya, itu tidak peduli dengan apa arti kata baik atau buruk. Yang penting dia melakukan itu sesuai dengan keinginan dia. Ya, namanya juga fans ya, penggemar gitu kan. Nah, dalam teori yang dikemukakan oleh Osgood dan Tenenbaum,
perubahan sikap akan terjadi jika terjadi persamaan persepsi pada diri seseorang atau masyarakat tertentu. Nah, ini kan fans ini banyak nih, misalkan satu kelompok nih kan. Nah, udah, dia akan mempunyai persamaan persepsi terhadap misalkan pergaulan daerah luar ataupun gaya bahasa ataupun gaya style apa baju fashionnya gitu kan dari luar misalkan kayak fans K-pop ya K-popers kayak seperti itu ya dia akan meniru gitu kan meniru secara apa ya ingin sama terhadap artis idolanya seperti itu kan. Nah, kalau misalkan kita mengagumi, sekedar mengagumi tidak apa-apa, tapi kalau sudah berlebihan itu yang bahaya. Bahkan bisa jadi apa tadi? Kembali ke sini bahasanya mengancam apa? Jiwa keagamaan tadi. Nah, maka jangan sampai jangan sampai eh, kita apa mengidolakan sesuatu tapi keagamaan kita terganggu. Misalkan kayak mohon maaf sekarang ada K-popers garis keras misalkan bisa jadi ya eh, yang lalai terhadap perintah Allah bisa jadi ada yang seperti itu gitu kan. Kita membahas yang ranah Islamnya gitu ya. Eh, terserah kalau non Islam mungkin berbeda lagi pemahamannya gitu kan. Dan pengaruh globalisasi ini sangat luar biasa. Yang muatannya nilainya baik oleh individu atau masyarakat, walaupun itu apa ya, secara objektif adalah buruk, tapi menurut mereka adalah baik karena mereka tadi terobsesi. Itulah luar biasa pengaruh globalisasi. Nah, globalisasi ini ya mau tidak mau sebenarnya harus di apa ya? Kita sebagai umat Islam harus bisa memilah mana-mana yang apa pantas untuk dijadikan apa namanya tren di dalam kehidupan kita gitu kan dan apa jangan sampai kemudian jiwa kita itu terlalaikan jangan sampai jiwa kita itu terlalu sibuk mengidolakan artis ataupun apa-apa misalkan apa dalam artian gaya-gaya yang dari luar negeri misalkan seperti itu sehingga kemudian kita lupa ada Allah gitu kita lupa ada Allah kita lupa misalkan ada kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan misalkan kayak eh, yang perempuan ingin misalkan ngefans sama artis Korea yang perempuan juga bajunya ingin dibuat seperti mereka juga ya kan agak kurang bagus ya kalau misalkan artis Korea itu kan gimana lah bajunya kurang pantas untuk dunia Islam kan tidak untuk aurat misalkan seperti itu ataupun yang ketat tidak boleh seperti itu ya nah seperti itu jadi pengaruh globalisasi itu sangat luar biasa terhadap jiwa keagamaan gitu kan bagaimana kemudian pribadi itu yang mengatur dirinya supaya tidak terjebak oleh eh, dampak negatif globalisasi tersebut gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Eh, kita akhiri pembahasan ini dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.